Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak banget makhluk hidup yang kelihatannya mirip satu sama lain? Teori evolusi bilang, itu karena kita semua punya nenek moyang yang sama. Tapi ternyata ada pandangan lain. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah argumen dari sebuah sumber yang menawarkan kacamata yang beda banget soal kesamaan di dunia biologi. Siap untuk melihatnya dari sudut pandang yang baru? Biar lebih gampang ngikutinnya, kita akan pecah pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita mulai dari akar masalahnya. Soal kesamaan itu sendiri. Terus kita bakal masuk lebih dalam ke dunia DNA dan embrio, buat nantang beberapa ide yang mungkin udah sering kita dengar. Abis itu, kita akan lihat lagi organ-organ yang katanya nggak berguna, kita juga akan periksa fosil-fosil manusia kera, dan terakhir, kita bakal rangkum semuanya jadi satu kesimpulan alternatif yang ditawarkan oleh sumber ini. Oke, ayo kita mulai dari fondasinya. Seluruh argumen dalam sumber yang kita bahas ini sebetulnya berputar di satu pertanyaan besar. Waktu kita lihat ada kemiripan antara, misalnya ya, lengan manusia sama sirip paus, itu sebetulnya artinya apa sih? Nah, disinilah perdebatannya dimulai. Apakah kesamaan itu nunjukin kalau kita semua ini bagian dari satu pohon keluarga raksasa yang cabangnya berasal dari satu nenek moyang? Atau jangan-jangan itu lebih mirip kayak tanda tangan seorang seniman yang gayanya konsisten di setiap karyanya? Sebuah cetak biru dari perancang yang sama. Jadi kita punya dua kacamata nih buat ngelihat bukti yang sama. Kacamata pertama, yang paling umum, yaitu evolusi. Kemiripan itu ada karena kita mewarisi gen dari leluhur yang sama. Terus kacamata kedua yang diajukan sumber ini adalah desain. Kemiripan itu ada karena seorang perancang cerdas memakai pola dasar yang sama berulang kali. Dua cara pandang yang beda banget untuk satu fenomena yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Bukti pertama yang disorot oleh sumber ini DNA dan perkembangan embrio. Di area inilah beberapa fakta yang paling sering kita dengar justru ditantang habis-habisan. Kita semua pasti udah sering banget dengar kan, angka sakti 99% identik antara DNA manusia dan simpanse. Tapi sumber ini menyoroti penelitian yang lebih baru yang katanya ngasih gambaran yang beda. Mereka bilang, kalau kita lihat keseluruhan genom, bukan cuma bagian-bagian tertentu aja, angkanya itu turun jadi sekitar 87%. Wow, bedanya lumayan jauh ya. Mungkin kedengarannya beda beberapa persen itu kecil, tapi coba deh kita bayangin skalanya. Genom manusia itu kan isinya 3 miliar huruf genetik. Jadi, beda 2% aja itu artinya ada 60 juta perbedaan. Menurut sumber ini, jumlah perubahan sebanyak itu adalah rintangan yang luar biasa besar untuk bisa dijelaskan cuma pakai mutasi acak dan seleksi alam. Sumber ini pakai analogi yang cerdas banget buat ngejelasin poinnya. Coba bayangin ada dua kalimat yang 97% hurufnya sama persis, tapi satu perubahan kecil aja udah bikin artinya berlawanan total. Nah, argumennya, hal yang sama juga berlaku buat DNA. Cuma karena kodenya mirip banget, bukan berarti fungsi atau makna biologisnya juga sama. Sekarang kita geser ke soal embrio. Pernah dengar nggak ide yang bilang kalau selama di kandungan, embrio manusia itu kayak mengulang lagi sejarah evolusinya. Jadi mirip ikan dulu, terus reptil, dan seterusnya. Nah, sumber ini secara spesifik ngebahas dan ngebantah ide yang namanya hukum biogenetik ini. Menurut sumber ini, ide bahwa embrio mengulang evolusi itu sebenarnya udah dianggap kuno oleh para ilmuwan sendiri. Mereka bahkan sampai mengutip seorang ahli biologi evolusi, Profesor Keith Thompson, yang bilang kalau hukum ini tuh pada dasarnya udah mati kutu dan nggak dianggap valid lagi di dunia biologi modern. Dan inti kritiknya tuh tertuju ke gambar-gambar embrio super terkenal dari Ernst Haeckel yang mungkin pernah kita lihat di buku pelajaran. Sumber ini menuduh kalau gambar-gambar itu nggak akurat, bahkan sengaja dibuat-buat. Mereka bilang kalau kita lihat foto embrio yang asli, perbedaannya tuh udah jelas banget dari awal. Dan fitur yang sering disebut celah insang di embrio manusia itu ternyata bukan cikal bakal insang, tapi justru berkembang jadi bagian penting dari telinga dan leher kita. Oke, dari embrio kita pindah ke organ tubuh orang dewasa. Khususnya organ-organ yang sering dianggap sebagai sisaan atau sampah evolusi. Mari kita lihat gimana sumber ini menantang ide tersebut. Dan kalau ngomongin organ sisa, yang paling sering disebut pasti usus buntu kan? Kita sering banget mikir kalau ini organ sisaan yang cuma bisa bikin masalah. Tapi sumber ini ngajak kita bertanya, yakin nih usus buntu beneran gak ada gunanya? Ternyata menurut penelitian yang dikutip di sumber ini, usus buntu itu sama sekali nggak tak berguna. Dia justru bagian penting dari sistem imun kita loh, penuh dengan jaringan limfatik buat lawan infeksi. Bahkan ada bukti kalau usus buntu itu berfungsi kayak rumah aman buat bakteri-bakteri baik yang penting untuk pencernaan kita. Contoh lain yang nggak kalah seru,
tulang panggul kecil yang tersembunyi di dalam tubuh paus. Sering banget ini disebut sebagai sisa-sisa kaki dari nenek moyang paus yang dulu hidup di darat. Tapi lagi-lagi, sumber ini bertanya, beneran nih tulang itu cuma sisaan doang? Jawabannya, menurut sumber ini jelas bukan. Jauh dari kata sisaan, tulang-tulang ini ternyata punya fungsi yang krusial banget. Tulang ini jadi tempat melekatnya otot-otot penting yang dipakai waktu paus bereproduksi. Jadi, bukan sisaan, tapi punya fungsi yang sangat spesifik. Sekarang kita masuk ke bukti yang mungkin paling ikonik dan paling sering jadi perdebatan, fosil. Khususnya pencarian mata rantai yang hilang, atau si manusia kera yang katanya ngehubungin kita sama nenek moyang primata. Sumber ini ngajak kita buat melihat ulang beberapa fosil paling terkenal. Mereka berargumen kalau banyak yang awalnya digembar-gemburkan sebagai manusia kera, setelah diteliti lagi, ternyata masuk kategori lain. Contohnya, Neanderthal sekarang dianggap 100% manusia, manusia Piltdown itu udah terbukti cuma tipuan, fosil Lucy diklasifikasikan lagi sebagai spesies kera yang udah punah, dan Homo erectus juga dianggap sebagai variasi manusia, bukan makhluk peralihan. Jadi, setelah ngebongkar argumen soal DNA, embrio, organ sisa, dan fosil, sumber ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan akhir. Gimana sih cara mereka ngerangkai semua potongan puzzle ini jadi satu gambaran utuh? Alur berpikirnya kira-kira begini. Pertama, kesamaan itu adalah bukti adanya desain, bukan keturunan. Kedua, klaim-klaim evolusi dari DNA dan embrio itu ditantang. Ketiga, organ yang dianggap sisa ternyata ditunjukkan punya fungsi. Dan terakhir, fosil manusia kera itu diklasifikasi ulang, entah sebagai kera seutuhnya atau manusia seutuhnya. Gak ada yang di tengah-tengah. Dan semua poin tadi mengerucut ke kesimpulan utama mereka, yang secara jelas banget dinyatakan di kutipan ini. Argumennya adalah, semua bukti ini, dari gen yang mirip sampai fosil, justru lebih masuk akal kalau dilihat dalam model di mana berbagai jenis makhluk hidup diciptakan secara terpisah, bukan dari model evolusi bertahap dari satu leluhur yang sama. Dan akhirnya kita kembali lagi ke titik awal. Kita udah lihat gimana satu sumber ini membongkar bukti-bukti klasik evolusi dan menawarkan cara baca yang sama sekali berbeda. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, waktu kita melihat kemiripan yang luar biasa di alam ini, apakah kita sedang melihat jejak kaki nenek moyang kita, atau kita sedang melihat tanda tangan dari seorang perancang yang sama? Perspektif mana yang menurut Anda paling meyakinkan?